Kisah perjalanan hidup dan tindakan putus asa di negara yang baru pulih dari bencana alam. Seorang narasumber dari organisasi penanggulangan bencana alam menggambarkan situasi di Filipina sangat mengerikan. Pertama-tama kita akan mengajak Anda untuk melihat perbedaan antara topan Haiyan dan badai Katrina. Katrina disebut sebagai bencana alam terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat. Haiyan lebih besar lagi, bahkan mungkin disebut topan terbesar saat ini. Bukan tanpa alasan, setelah para ilmuwan menyaksikan topan dari ruang angkasa, dan inilah penampakan badai topan Haiyan dari ruang angkasa. Angin dan gelombang badai dari Haiyan meratakan lebih dari 20.000 rumah. 800.000 orang dipaksa keluar dari rumah mereka. Sekarang warga yang selamat harus berurusan dengan badai lainnya, bukan badai yang besar, tetapi badai ini menyulitkan bagi para relawan bencana alam untuk menolong korban. Kita mendengar beberapa cerita dari keluarga yang selamat dari badai itu. Di dalam video ini, mereka memukul atap rumah mereka untuk menyelamatkan diri, sementara itu air terus mengalir ke dalam rumahnya. Lalu mereka memanjat untuk naik ke lantai kedua untuk menyelamatkan diri. Di dalam video ini Anda bisa lihat mereka duduk di langit-langit. Sementara itu, selama bertahun-tahun topan Haiyan menjadi fokus utama adalah kelangsungan hidup dari mereka, artinya mencari makan. Terkadang mereka berjalan-jalan untuk mencari apa yang tersisa dari rumah mereka yang masih bisa dimakan. Puluhan negara dan organisasi mengirimkan bantuan atau menjanjikan bantuan. Jika Anda berusia 13 tahun atau lebih, Anda bisa membuka halaman website kami dan menemukan link dampak dunia Anda yang akan memberikan ide-ide tentang upaya bantuan ini dan bagaimana Anda bisa bergabung. Ini saatnya bagi kita untuk bergabung bersama para reporter dari seluruh penjuru dunia untuk mengabarkan kabar lainnya. Kita akan menuju ke Timur Tengah untuk beberapa reaksi dan negosiasi nuklir, kemudian beberapa pelatihan alami di Asia untuk satwa-satwa liar yang hidup tidak di habitatnya. Kita mulai dari Eropa dengan peringatan tentara veteran. Di Inggris kemarin ratusan orang menghadiri pemakaman veteran yang mereka belum pernah temui sebelumnya. Harold Jellicoe Percival meninggal dalam usianya 99 tahun. Tak ada teman, keluarga, seolah pejuang Perang Dunia Kedua ini akan dimakamkan dan dilupakan begitu saja. Berawal dari postingnya kabar duka ini di koran lokal, bahwa seluruh personil militer diharapkan menghadiri pemakaman ini. Iklan di internet ini mendapatkan respon yang sangat tidak terduga. Perjalanan sekitar ratusan mil dipersembahkan untuk Harold demi mendapatkan pemakaman yang sesuai sebagai veteran Perang Dunia Kedua ini. Banyak orang Iran sangat kecewa atas perjanjian yang tidak tercapai tentang pembicaraan nuklir di Jenewa selama sepekan ini. Ini disebabkan oleh warga Iran yang akan lebih diuntungkan dari hasil perjanjian ini, karena itu akan meringankan sanksi yang telah mereka derita selama bertahun-tahun. Ini tidak benar-benar rampung karena kesepakatan ini tidak tercapai, sampai pada akhirnya terlihat sangat liar di negara Iran karena ditemui bahwa salah seorang perusaknya adalah orang Prancis. Dilaporkan bahwa Iran menurunkan pasokan uranium hingga 20% yang akan tidak mungkin untuk diciptakannya sebuah bom, tapi muncul banyak spekulasi bahwa orang Prancis menuntut lebih banyak lagi. Semua peserta kongres akan kembali ke Jenewa pekan depan untuk merapatkannya lagi. Ini adalah saatnya bagi belasan panda yang lahir di dalam penangkaran di Cina Barat Daya. Para pekerja melatih mereka untuk memanjat pohon, memberikan mereka usapan di perutnya supaya tidak berkelakuan aneh, dan juga memastikan bahwa mereka tidak kekurangan makan setiap harinya, dan juga waktu untuk tidur tentu saja di rumput. Terjadi peningkatan populasi anak panda di Cina, tetapi dengan hanya sekitar 1.500 panda yang tersisa dalam liar, mereka harus memastikan jika panda-panda tersebut tumbuh sehat. Ini saatnya untuk shout out. Di mana kamu akan melihat gedung tertinggi di dunia? Jika kamu pikir kamu mengetahuinya, teriakkan saja. Apakah itu ada di Dubai, Chicago, New York, ataukah di Singapura? Anda punya waktu 3 detik. Ayo. Berdiri lebih dari 2.700 kaki, Burj Khalifa di Dubai merupakan gedung tertinggi di dunia. Itulah jawabanmu, dan itulah teriakanmu. Sekarang peringkat gedung tertinggi di Amerika Serikat. Empire State Building, Trump International Hotel and Tower, Willis Tower, semuanya menjunjung ke langit. Tetapi tidak ada yang bisa memastikan bangunan mana yang tertinggi di negara ini. Lagi pula Dewan di gedung tertinggi, Dewan di gedung tertinggi telah menandainya gedung pencakar langit. Ini merupakan pusat perdagangan sedunia di New York. Berdiri setinggi 1.736 kaki, sangat sesuai dengan tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Tetapi ada sedikit kontroversi yang melayang di atas menara Eiffel tertinggi. Sudahkah menara itu diukur? Willis Tower di Chicago mencapai 1.451
kaki. Jika antena siarannya tidak dihitung, satu World mengukur 1368 kaki tanpa puncak menara. Tetapi, panitia memutuskan pada awal November dan memutuskan bahwa semenjak puncak menara tersebut merupakan bagian permanen dari gedung, desain itu dihitung 408 kaki di atas menara tersebut, tetapi bukan merupakan gedung tertinggi di dunia, karena Burj Khalifa berdiri lebih dari 2.700 kaki. Dan World Trade belum selesai dibangun, jadi Willis melanjutkan membangun gedung tertingginya. Lebih dari itu, prestasilah yang harus lebih tinggi. Baiklah, ketika Anda membeli furnitur dari seseorang, benda itu mengandung cerita dan sejarahnya sendiri-sendiri, bisa jadi dari bahan yang unik dan juga kegunaan yang mempunyai cerita sendiri-sendiri. Ketika seorang pasangan di Connecticut baru-baru ini membeli meja, mereka menemukan sesuatu yang membuat furnitur tersebut 500 kali lebih berharga, dan inilah yang disebut dengan sebuah studi karakter. Bayangkan, membeli meja seharga $200 dari Craigslist hanya untuk menemukan ribuan dolar tersimpan di dalamnya. Itulah yang terjadi pada pasangan yang beruntung ini. Lokal Rabi dan istrinya menemukan tumpukan kas setelah membeli meja tersebut dari Craigslist. Ketika mereka hendak memasukkan meja tersebut ke dalam rumah, meja tersebut tidak muat di pintu. Meja ini tidak cocok dengan kantor ini karena terlalu lebar. Pasangan ini harus memisahkan bagian-bagian dari meja tersebut, termasuk laci dan wadah arsip. Di belakang laci, mereka menemukan kantong plastik berisi uang. Di belakang laci ini ada sebuah kantong plastik, seperti tas belanja yang saya ceritakan tadi, dan di dalamnya saya lihat terdapat uang $100. Setelah itu, dilihat lebih dekat lagi. Kami memukanya, dan itu penuh dengan uang. Kami menghitungnya, dan totalnya adalah $98.000. Pasangan ini tidak percaya dengan apa yang dilihat. Saya dan istri sangat semacam, Anda tahu, sampai saling memandang dan berkata tidak bisa menyimpan uang ini. Mereka mengambil telepon dan menghubungi pemilik sebenarnya dari uang itu. Saya melihat ada tas di belakang sana, dan di sana tas ini saya melihat seperti uang $100, dan kami memindahkannya ke atas meja. Saya menghitungnya, dan ya Tuhan, ya Tuhan. Pemilik asli itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia meletakkan boneka warisannya di meja dan lupa di mana mereka meletakkan uangnya. Samaritans baik lebih hati mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. $98.000 di meja. Kita juga pernah mendengar tentang 1/8 grader yang ditemukan dikembalikan $1.300. Selama Halloween, jika Anda menemukan uang ditemukan, apa yang akan Anda lakukan? Jika kamu punya Facebook, pergi ke facebook.com CNN Student News. Jika kamu 13 tahun lebih, atau kamu bisa membalasnya di blog kami di cnnstudentnews.com. Di minggu ini, ketika warga Amerika memberikan penghargaan kepada veteran, Worldwide Wednesday kita roll call diisi dengan DOD, Departemen Pertahanan Sekolah, di mana banyak siswa yang berasal dari keluarga militer. Pertama kita ke Puerto Rico, kita bergabung dengan bajak laut dari SMA Antilles, pindah ke Eropa, 2 sekolah lainnya, Lion Ramstein dan Rheinstein di Jerman dan Italia. Tugas dari SMA Finza melengkapi roll call hari ini. Ini adalah saatnya untuk memberi. Kita berbicara tentang rasa syukur. Hari bersyukur hanya tinggal 15 hari lagi. Apa yang kamu syukuri? Ini adalah sepasang sesuatu yang saya syukuri. Kami ingin Anda mengungkapkannya seperti ini. Selembar kertas, kata-katamu atau ungkapan terima kasih, lalu kirimkan fotonya, bukan video, paham? Jika kamu berumur 13 tahun atau lebih, kunjungi cnnnews.com, bulir ke kotak sumber dan cari link iReport-nya, disebut Keeping Things, tenggat waktu sampai 20 November. Ada sebuah pepatah lama mengatakan, panci yang dilihat tidak akan mendidih, tapi printer yang diperhatikan tidak sama seperti itu. Ini terlihat bekerja seperti biasanya, tetapi kucing ini tidak suka dengan apa yang dilihatnya. Mungkin dia menginginkan format landscape. Mungkin si kucing cemburu membaca isi surat ini dari sang pemiliknya. Mungkin si kucing bingung ini adalah pesan masuk atau apa. Dalam kasus ini, fakta yang sebenarnya harus benar-benar diungkap. Jika perbahayaan itu dimulai karena si kucing tidak menyukai printernya atau yang lain, kabar baiknya, Smackdown adalah kabar dari koran atau pola Shakespeare. Sekarang printer tersebut tidak memuaskan lagi. Jika kucing yang menyebabkan kerusakannya, pemiliknya harus memasukkannya ke panti rehabilitasi hewan sedih. Oke, cukup sampai di sini. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa lagi. Okay, I'll stop. Hope you enjoy the rest of your day. See you soon.